Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali berjumpa dengan Bilotup News. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat sekalian, sebuah postingan di akun yang bernama akun Cindo Today, ya, mungkin semakin paniknya karena banyak orang-orang dari kalangan Cindo, ya, atau Cina Indonesia atau Tionghoa yang berbondong-bondong memeluk agama Islam belakangan ini membuat mereka semakin panik. Akun Cindo membuat sebuah postingan, ya, di mana ada seorang mantan pebulu tangkis Indonesia akhirnya menjadi pelatih Tiongkok, ya. Di sini di judulnya ditulis, di fotonya itu ditulis narasi: pelatih badminton Tiongkok ternyata orang Indonesia, pengen jadi WNI tapi syaratnya masuk Islam dulu. Benarkah? Nah, narasi ini dibuat seolah-olah dia memojokkan Islam, ya. Jadi seolah-olah dia sosok yang luar biasa karena tidak menjadi warga negara Indonesia, karena syarat untuk menjadi warga negara Indonesia harus masuk Islam terlebih dahulu. Luar biasa, ya, narasinya. Dan kalau kita lihat di komen-komennya luar biasa menghujat dan memojokkan Islam, ya. Respect dengan perjuangan beliau, Pak Fuad merupakan salah satu tokoh beretnis Tionghoa yang mengalami diskriminasi di Indonesia pada masanya. Benarkah demikian? Akibat hal tersebut, beliau meninggalkan Indonesia pada 1998 dan meniti karir sebagai pelatih bulu tangkis di Cina. Ya, menjadi pelatih bulu tangkis di Cina. Di sana beliau menghasilkan generasi emas dan menghantar Lin Dan sebagai juara dunia. Ini postingan di Cina Today, Cindo Today, ya, di postingan kedua, bahkan di pin, ya, di postingan, dan komentarnya luar biasa, ya, banyak yang memojokkan Islam. Saya juga tidak tahu siapa sebenarnya beliau ini, ataukah memang benar-benar tokoh yang terkenal dengan mantan atlet bulu tangkis yang dipaksa untuk menjadi Muslim supaya mendapatkan kewarganegaraannya. Fuad Nur Hadi atau Tong Sinfu, ya, nama Cinanya Tong Sinfu, merupakan pria keturunan Tionghoa yang lahir di Teluk Betung, Lampung. Nah, ini luar biasa, sempat melatih klub Pelita Jaya dan Pelatnas Cipayung pada tahun 80 sampai 90-an. Pak Fuad berhasil menciptakan tokoh-tokoh legenda bulu tangkis Indonesia, diantara Icuk Sugiarto, Alan Budi Kusuma, Ardi Wiranata, dan Haryanto Arbi. Jadi seolah-olah narasi yang dibuat oleh akun Cindo Today ini dibuat untuk entah secara sadar atau tidak memojokkan Islam, ya, dan menganggap beliau pejuang, sosok yang luar biasa dengan perjuangannya. Akhirnya milih pindah ke Cina, tidak mau menjadi warga negara Indonesia karena tidak mau masuk Islam. Berarti secara tidak langsung menuduh bahwa untuk menjadi warga negara Indonesia itu harus masuk Islam. Betulkah demikian? Tentu saja ini tidak benar, saudara, ya. Nah, kita perlu counter ini. Jadi apakah untuk menjadi warga negara Indonesia itu harus menjadi Muslim terlebih dahulu? Nah, kalau kita lihat saja, ya, banyak sekali orang-orang Cindo atau Tionghoa di Indonesia yang mereka statusnya warga negara Indonesia, tapi mereka juga tidak Islam. Gitu. Banyak sekali. Jadi tidak benar jika harus menjadi warga negara Indonesia itu memeluk Islam terlebih dahulu baru mereka mendapatkan kewarganegaraan Indonesia. Ini tidak benar. Untuk masuk Islam saja, jika seseorang itu masuk Islamnya karena dipaksa, karena bujukan, atas dasar rayuan, atas dasar iming-iming mendapatkan imbalan sesuatu, itu tidak diperbolehkan di dalam agama Islam. Makanya kalau ketika ada orang yang ingin memeluk agama Islam, pasti dimanapun dia bersedat, awalnya ditanyai terlebih dahulu apakah mereka masuk agama Islam itu ada paksaan atau ada rayuan, bujukan, iming-iming. Karena kalau ada paksaan, bujukan, rayuan, dan iming-iming sesuatu, yang mendapatkan sesuatu ketika dia masuk Islam, maka tidak sah keislamannya, ya, tidak boleh dia masuk agama Islam. Di dalam Al-Quran sendiri Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, jelas di dalam Al-Quran itu dalilnya jelas. Surah Al-Baqarah ayat 256, la ikraha fid din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil 'urwatil wusqa la infisama laha wallahu samii'un 'aliim.
Ya, tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sungguh telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Siapa yang ingkar kepada Tauhid dan beriman kepada Allah, sungguh telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ya, ini adalah sebuah fakta bahwa tidak ada paksaan di dalam agama Islam ya. Dan ini juga ayat yang menegaskan bahwa agama Islam adalah agama yang sangat menjunjung tinggi toleransi, kebebasan beragama. Ayat ini juga menegaskan bahwa Islam tidak melakukan paksaan dalam beragama ya. Tidak ada bujukan, rayuan, paksaan, apalagi yang seperti ditulis oleh akun Cindo Today ini yang mengatakan mantan pebulu tangkis yang saat ini melatih pebulu tangkis Cina bernama Fuad Nurhadi atau Tong Sin Fu yang merupakan pria keturunan Tionghoa pengen jadi WNI tapi syaratnya masuk Islam dulu ya. Jadi ini tidak benar ya. Bahkan jatuhnya haram kalau ada orang masuk Islam karena bujukan dan rayuan. Orang masuk Islam harus karena kesadaran, keyakinan dalam hatinya bahwa meyakini Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang benar dan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam adalah rasul dan utusan Allah. Jadi harus yakin itu dulu dalam hatinya baru dia menyatakan mengucapkan dua kalimat syahadat memeluk agama Islam. Ya, jadi luar biasa ya. Jika Anda ingin berkunjung ke ini, silakan ya. Bisa dikunjungi Cindo Today. Silakan mampir di kolom komentarnya. Di postingan kedua yang telah dipin ini. Nah, sepertinya ini adalah sebuah bentuk kepanikan saja karena kita lihat belakangan ini banyak sekali orang-orang dari kalangan Tionghoa atau Cindo itu berbondong-bondong memeluk agama Islam. Ya, kita bisa lihat di media sosial sangat ramai. Setiap ada yang bersyahadat memeluk agama Islam warga negara Indonesia, 2 dari 5 pasti Cindo. Bahkan di channel Donditan itu setiap yang bersyahadat ya hampir setiap hari kebanyakan dari mereka adalah Cindo. Ya, semakin banyak orang yang masuk Islam dari kalangan Cindo membuat mereka semakin panik. Kita bisa lihat juga ada sosok seperti Ustadz Felix Xiao, kemudian ada sosok tokoh yang luar biasa Yusuf Hamka, bahkan Donditan sendiri dan lain sebagainya, Hani Kristianto, Stephen Indragowo. Sebetulnya mereka tidak perlu panik karena berbondong-bondongnya Cindo yang menjadi muslim itu sudah sejak lama ya di Indonesia. Bahkan di Indonesia sendiri ada organisasi yang namanya PT, Persatuan Islam Tionghoa Indonesia atau disingkat PT, yang bahkan didirikan pada 14 April 1961. Jadi sudah lebih dari 60 tahun yang lalu ya, sebagai wadah bagi muslim Tionghoa di Indonesia. Jadi sudah banyak sekali orang-orang Tionghoa di Indonesia itu yang sebetulnya menjadi muslim. Semakin banyak orang-orang yang kalangan Cindo itu yang masuk Islam belakangan ini. Kita lihat ya, ini terbaru ya, di Masjid Lao Tse Jakarta, masjid yang bercorak Tionghoa ya, luar biasa. Beberapa orang Cindo memeluk agama Islam. Dipublikasikan oleh Yusman Al-Palimbani, seorang tokoh Masjid Lao Tse ya, merupakan ketua DKM Masjid Lao Tse Jakarta. Beberapa orang Cindo memeluk agama Islam ya, jadi mereka bukan dipaksa ya, datang sendiri ke Masjid Lao Tse minta diislamkan. Nah, dimulai 10 April yang lalu 2 orang sekaligus masuk Islam ya, orang Cina bernama Zheng Chen dan saudara Ma Yulong bersyahadat di Masjid Lao Tse Jakarta. Nah, 2 hari yang lalu 15 April 2025 seorang pria Cindo bernama Daniel Chandra juga bersyahadat memeluk agama Islam di Masjid Lao Tse Jakarta. Subhanallah walhamdulillah astagfirullah. Saudara Daniel Chandra bersyahadat di Masjid Lao Tse Jakarta 15 April 2025. Semoga istiqomah dalam iman Islam dan selalu dirahmati Allah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Allah Al-Fatihah. Kita lihat ya, berbondong-bondong Cindo masuk Islam. Bahkan yang terbaru ini saudara,
16 April kemarin ya, 16 April 2025 kemarin, seorang pria juga bersyahadat memeluk agama Islam. Hari ini 16 April 2025, Henry Chandra, anak dari Ibu Nani, baju hitam garis-garis putih, yang bulan Februari lalu bersyahadat di Masjid Al-Azhar, hari ini mengantarkan putranya Henry Chandra untuk bersyahadat, dan insya Allah besok satu lagi putranya yang akan diantar bersyahadat di Masjid Al-Azhar. Semoga selalu dirahmati Allah. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Saya bersaksi tidak Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad Allah. Oke, itulah fakta yang membuktikan bahwa semakin banyak orang-orang Tionghoa yang bersyahadat di Indonesia ya. Jadi mungkin membuat akun Cindo Today ini semakin panik. Nah, itulah bentuk kepanikan dari mereka-mereka yang masih mengeraskan hatinya, belum terbuka seperti itu ya. Membuat narasi seolah-olah masuk Islam itu atas dasar paksaan ya, atas dasar seolah-olah menjadi warga negara harus masuk Islam. Kira-kira apa pendapat sahabat sekalian? Silahkan tulis pendapat Anda semuanya di kolom komentar di bawah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.